Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, melanjutkan materi yang sebelumnya, kali ini kita akan membahas tentang pesawat sederhana. Apa itu pesawat sederhana? Pesawat sederhana adalah peralatan yang bisa digunakan untuk memudahkan pekerjaan manusia. Nah, pesawat sederhana dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama, katrol, yang kedua, roda berporos, yang ketiga, bidang miring, dan yang keempat, pengungkit. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang katrol. Katrol berfungsi untuk mengubah arah gaya. Katrol dibagi menjadi 3 jenis, yaitu katrol tetap, katrol bebas, dan katrol majemuk. Contoh dari katrol yaitu misalnya penggunaan katrol pada timba sumur. Nah, terlihat pada gambar ini seorang anak sedang mengambil air dengan timba sumur dibantu oleh katrol. Nah, selain dari contoh ini juga ada yang disebut dengan kerekan bendera. Nah, untuk katrol pertama kita akan membahas tentang katrol tetap. Katrol yang porosnya dipasang di suatu tempat yang tetap, sehingga katrol tidak dapat berpindah tempat saat digunakan. Pada katrol tetap, gaya kuasa yang dikeluarkan akan bernilai sama dengan berat bebannya. Hal ini yang menyebabkan keuntungan mekanik katrol tetap bernilai 1. Nah, terlihat pada gambar di samping, FK sama dengan FB. Maka keterangan yang dapat dilihat KM atau keuntungan mekanik, FB sama dengan gaya beban atau W, FK sama dengan gaya kuasa atau F. KM pada kasus ini selalu bernilai 1. Rumus untuk KM atau keuntungan mekanik adalah W per F. Ini adalah contoh kasus pada katrol tetap. Diketahui KM atau keuntungan mekanik sama dengan 1, W sama dengan 60. Ditanya F, jawab KM sama dengan W per F. Nah, di mana KF tadi sudah diketahui bahwa bernilai 1 selalu 1 sama dengan W-nya sudah diketahui yaitu 60. Kemudian dibagi dengan F, F-nya yang ditanya, maka dapat dituliskan F sama dengan W per KM, di mana W tadi 60 dibagi 1 sama dengan 60 Newton. Maka gaya F sama dengan 60 Newton. Selanjutnya, katrol bebas. Nah, di sini berlawanan dengan katrol tetap. Mengapa disebut berlawanan? Karena katrol bebas adalah katrol yang porosnya tidak dipasang di suatu tempat yang tetap, sehingga katrol dapat berpindah tempat atau bergerak bebas saat digunakan. Pada katrol jenis ini, gaya kuasa yang dikeluarkan untuk menarik bebannya bernilai setengah dari bebannya. Oleh karena itu, keuntungan mekanik katrol bebas bernilai 2. Nah, ini adalah salah satu contoh penggunaan katrol bebas. Kita masuk kepada contoh kasus. Diketahui KM atau keuntungan mekanik yang tadi bernilai 2, kemudian W-nya bernilai 60. Maka ditanya F atau gaya. Dijawab KM sama dengan W per F. Rumusnya sama, tinggal kita masukkan nilai-nilainya. KM bernilai 2 sama dengan W tadi itu 60 dibagi dengan F, F-nya yang ditanya, maka dapat dituliskan F sama dengan W per KM, di mana tadi 60 itu W per 2 sama dengan 30 Newton, maka F-nya bernilai 30.
Yang terakhir untuk katrol yaitu katrol majemuk. Nah, katrol yang satu ini merupakan gabungan dari katrol tetap dan katrol bebas. Jadi, model katrolnya ada dua jenis. Katrol yang paling atas adalah katrol tetap dan katrol di bawahnya adalah katrol bebas. Nah, ini adalah katrol tetap yang di atas, kemudian di bawah ini adalah katrol bebas. Keduanya dihubungkan dengan tali seperti pada ilustrasi gambar di samping ini. Nah, ini adalah talinya. Keuntungan mekanik katrol majemuk sama dengan jumlah tali atau jumlah katrol yang digunakan untuk mengangkat beban tersebut. Kita masuk pada contoh kasus. Diketahui KM sama dengan 4. Kenapa? Keuntungan mekanik 4 karena jumlah katrolnya ini ada 4. 1, 2, 3, dan 4. Maka keuntungan mekanik katrol tersebut adalah 4. Untuk W sama dengan 60. Ditanya F, itu gayanya. Dijawab, untuk rumusnya sama, KM sama dengan W per F, di mana KM bernilai 4 sama dengan W-nya 60 dibagi F-nya, gaya yang akan ditanya. Nah, F sama dengan W per KM. Kita tulis W sama dengan 60 dibagi 4 sama dengan 15 Newton. Jadi gaya yang dibutuhkan yaitu 15 Newton. Ini adalah salah satu contoh dari roda berporos. Roda berporos biasanya kita temukan pada gear sepeda. Gaya kuasa biasanya bekerja pada gear yang besar, sedangkan gaya beban bekerja pada gear yang lebih kecil. Nah, roda berporos ini berfungsi untuk mempercepat gaya. Nah, untuk jari-jari roda, nah ini adalah jari-jari roda atau disebut dengan R besar, sedangkan untuk jari-jari porosnya disebut R kecil. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang perhitungan KM atau keuntungan mekanik pada roda berporos menggunakan rumus sebagai berikut. F kali R besar sama dengan W kali R kecil. KM sama dengan R besar dibagi R kecil dikali W dibagi F. Keterangan berikut ini. Yang pertama, F sama dengan gaya, R sama dengan jari-jari roda besar atau M, W sama dengan beban, R adalah jari-jari roda kecil. Nah, dapat dilihat pada gambar ini, yang mana jari-jari roda R atau R besar ini dapat ditunjukkan berikut ini. Kemudian untuk rodanya ini, gaya kuasanya yang ini, gaya bebannya ini, dan jari-jari poros R kecilnya ini ditunjukkan pada panah ini. Nah, untuk contoh soal yang pertama, pesawat sederhana yang berbentuk roda berporos mempunyai jari-jari roda besar 10 cm dan jari-jari roda kecil 4 cm. Jika beban yang tergantung pada roda kecil adalah 1000 Newton, berapakah gaya yang harus diberikan pada roda besar dan berapakah keuntungan mekaniknya? Nah, sebelumnya kita ketahui bahwa R sama dengan 10 cm, kemudian R kecil sama dengan 4 cm, W-nya adalah 1000 Newton, dan ditanya adalah F gaya dan KM-nya atau keuntungan mekaniknya. Kita jawab pertama yaitu F-nya dulu menggunakan rumus F kali R besar sama dengan W kali R kecil, dimana F-nya belum diketahui dikali dengan R besar yaitu 10 sama dengan 1000 yaitu W-nya dikali R kecil yaitu 4. Maka kita jumlahkan yaitu F dikali 10 sama dengan 4000, dan kita tulis F sama dengan 4000 dibagi 10 sama dengan F adalah 400. Selanjutnya mencari KM, rumusnya R besar per R kecil dikali W per F. KM sama dengan 10 per 4
sama dengan 100/400. km sama dengan 2,5. Selanjutnya kita membahas tentang bidang miring. Nah, bidang miring ini adalah salah satu pesawat sederhana yang digunakan untuk mempermudah usaha dalam menaikkan suatu benda ke suatu ketinggian. Nah, pada bidang miring berlaku prinsip usaha. Misalkan, sebuah bidang miring dengan tinggi H dan panjang lintasan S. Kemudian, sebuah benda diletakkan di puncak lintasan dan bergerak menurun. Gaya yang menyebabkan benda bergerak menurun adalah Fk dan beban benda adalah W. Jadi bisa dilihat di gambar, itu ada H, kemudian ada S, ada Fk dan ada W. Nah, untuk persamaan yang berlaku pada bidang miring adalah Km sama dengan S per H sama dengan W per F, di mana Km adalah keuntungan mekanik, itu tidak ada satuannya. Kemudian S adalah panjang papan atau panjang lintasan, satuannya meter. W beban, satuannya kilogram meter per sekon kuadrat. H ketinggian mengangkat beban, satuannya meter. Dan F gaya pada bidang miring, satuannya Newton. Lanjut ke contoh soal. Nah, cermati gambar bidang miring berikut. Itu ada gambarnya. Jika besar gaya F adalah 60 Newton, tentukan keuntungan mekanik bidang miring dan berat beban. Langsung jawab. Jadi yang pertama, keuntungan mekanik bidang miring itu rumusnya tadi Km sama dengan S per H. Karena S belum diketahui, maka kita temukan dulu menggunakan rumus Pythagoras. Nah, untuk mencari S, karena S itu yang miring, jadi 4 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2 sama dengan akar 25. Nah, itu hasilnya 5 meter. Sehingga kita dapat mencari Km. Jadi Km S per H, berarti 5/3 sama dengan 1,67. Selanjutnya kita mencari berat beban. Rumusnya W sama dengan Km kali F. 60 dikali 5/3 sama dengan 100 Newton. Terakhir, kita membahas tentang tuas atau pengungkit. Nah, tuas atau pengungkit adalah salah satu pesawat sederhana yang biasanya digunakan untuk mengangkat sesuatu yang berat. Nah, bisa dilihat di gambar. Itu contoh dari tuas atau pengungkit, yaitu jungkat-jungkit. Nah, itu ada titik beban, kemudian titik tumpunya berada di tengah, kemudian ada titik kuasa, lalu ada lengan kuasa dan lengan beban. Untuk rumus dari tuas atau pengungkit sendiri yaitu F dikali LK sama dengan W dikali LB, di mana F itu gaya kuasa, satuannya Newton, kemudian LK itu lengan kuasa, satuannya meter, lalu W itu gaya beban, satuannya Newton, dan LB adalah lengan beban, satuannya meter. Nah, untuk mencari F sendiri itu W dikali LB per LK. F sama dengan W dikali LB per LK. Nah, berdasarkan letak titik tumpu, titik beban, dan titik kuasa, pengungkit dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama, titik tumpu berada di antara titik beban dan titik kuasa. Contohnya jungkat-jungkit, palu, gunting, dan tang. Kemudian yang kedua, titik beban berada di antara titik tumpu dan titik kuasa. Contohnya gerobak dorong, pembuka tutup botol. Dan yang ketiga, titik kuasa berada di antara titik beban dan titik tumpu. Contohnya pinset, alat pancing, stapler, lengan saat memegang benda, dan sebagainya.
Nah, ini adalah contoh dari tuas atau pengungkit. Jadi itu ada dua anak yang bermain jungkat-jungkit. Nah, titik tumpu berada di tengah. Kemudian titik kuasa anak yang memakai baju merah, kemudian titik beban itu anak yang memakai baju biru. Jadi mereka bergantian. Jika yang baju merah itu yang mengungkit, maka dia adalah titik kuasanya. Begitu juga sebaliknya. Ini juga adalah contoh dari tuas atau pengungkit. Nah, ini gerobak dorong. Jadi titik kuasa itu di tangan orang itu, kemudian titik beban berada di tengah-tengah tuh. Nah, lalu titik tumpu ada di bannya. Nah, ketika menggunakan tuas atau pengungkit memiliki keuntungan mekanik. Rumus yang digunakan adalah Km sama dengan W per F sama dengan LK per LB. Nah, contoh soal. Seorang anak sedang mengungkit sebuah batu. Nah, bisa dilihat di gambarnya. Tentukan gaya yang diperlukan anak. Jadi rumus yang digunakan adalah rumus pengungkit atau tuas, yaitu F kali LK sama dengan W kali LB, di mana LK adalah panjang lengan kuasa atau lengan gaya dihitung dari titik kerja gaya ke tumpu. LB panjang lengan beban dihitung dari titik beban hingga tumpu, sehingga F kali LK sama dengan W kali LB. F kali LK-nya 180, kemudian W-nya 360 kali LB-nya 20 F. F sama dengan 40 Newton. Sekian pembahasan kita pada hari ini. Terima kasih.